Mimbar bebas Faisal Basri ungkap kita sedang di gerbang bencana. Nah, kita itu, dan jangan salah juga, tahun 50-an kita juga sangat merdeka loh, sangat berdaulat ya, sangat kedaulatan rakyat, pemilunya jurdil ya. Nah, jadi betul sekarang itu kita, kalau saya akan bilang, kita mulai mengikuti tren Orde Baru. Tren Orde Baru itu apa? Kita bandingkan dengan reformasi kan? Reformasi itu salah satu, ada 3 kira-kira yang kita mau bereskan. Yang pertama KKN. Ya kan? Itu ditumbangkan oleh reformasi. KKN. Kedua, kita minta otonomi kan, karena terlalu sentralisme. Karena politisasi dari aparat kan, terutama TNI di fungsi ABRI dan juga Korpri dan polisi. Jadi kalau ada pengamat atau siapapun yang seringkali mensimplifikasi, ini semua sudah diatur kok, yang ini sudah dapat 17% pasti, yang ini 20-an, ini satu putaran. Aduh, nggak begitu dong. Masa kita dianggap semua bodoh sebodoh-bodohnya sampai mau menerima teori begitu gitu? Enggak lah, enggak begitu. Nah, jadi menurut saya yang paling deg-degan adalah mereka yang sedang berkuasa dan menyelewengkan kekuasaannya. Pak Jokowi jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti Pak Jokowi masuk kategori itu. Iya kan? Saya cuma bilang bahwa orang yang berkuasa akan deg-degan kalau mereka menyelewengkan kekuasaannya sekarang, sementara hasilnya nggak bisa diduga. Sulit Bang buat saya percaya bahwa pemilu akan jurdil. Walaupun saya sebetulnya tidak pantas juga saya berkata jauh-jauh hari ya, walaupun curiga itu perlu. Jadi saya mau jawab pertanyaan Abang itu, saya mencurigai akan sulit pemilu jurdil. Kalau ini terus berlangsung? Ya. Tapi begini ya, kecurangan ini kan sebetulnya kalau memang benar ya, atau cara-cara untuk mendapatkan suara lebih kan bukan hanya pengen satu putaran kan, tapi juga memang ingin menang lagi, ingin berkuasa lagi. Tapi hal ini terjadi karena ada kekuatan lain juga di paslon lain yang bisa menggagalkan pasangan nomor 2 ini menang. Dalam hal mengelola kekuasaan, ya secara objektif kita harus bilang begitu. Bahwa dia minta anaknya menjadi cawapres pada saat dia berkuasa, sebetulnya disebut nepotisme. Oh, nepotisme. Iya. Karena nepotisme kental lagi. Ketua MK-nya juga paman, dan yang harusnya kan dalam ketentuan hakim dia begitu ini ponakannya, dia harusnya kan tidak ikut. Ya. Dan ini kan tragedinya, ironinya, justru kita dulu itu salah satu pilar utama dari reformasi adalah anti KKN. N-nya kan nepotisme. Sehingga ada ketetapan MPR-nya, ada undang-undangnya. Yang membuat kita cemas adalah mereka yang harusnya mengingatkan menjadi bagian dari penyelewengan itu, menjadi bagian dari kejahatan itu. Dan kemudian seolah-olah berhadapan dengan kita, ngajak taruhan kita, lalu kemudian mengumpat kita, mencela data kita, dan seterusnya. Nah, ini menurut saya sangat penting. Jadi, mencari duit bolehlah mencari duit, tetapi cara yang baik, cara yang benar ya, cara yang benar, itu kan masih tersedia. Kenapa harus cepat-cepat menyerah mengambil cara yang tidak benar? Kondisi alam demokrasi Indonesia disebut sedang mengalami kemunduran serius. Titik kritis demokrasi kian terasa saat ada dugaan intervensi Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi atau MK demi kepentingan politik 2024. Kondisi itu pula mendasari sejumlah tokoh nasional dan aktivis hadir dalam acara refleksi akhir tahun yang diadakan sebelum tahun 2024 ini dan mimbar bebas yang digelar Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta. Kita harus meyakinkan rakyat bahwa kita ini berada di gerbang bencana. Mari kita pastikan kegagalan dan juga kebobrokan pemerintah Jokowi itu tidak boleh diwariskan, kata ekonom senior Faisal Basri dalam siaran persnya. Hal senada disampaikan aktivis Infit Iwan Mistohizaman, menilai gerakan civil society perlu dikonsolidasikan kembali untuk mengawal demokrasi agar krisis tidak berkelanjutan. Gerakan civil society harus ada untuk menjadi penyeimbang kekuasaan. Jika tidak ada civil society, maka demokrasi akan mati. Kita harus mengambil sikap untuk menolak kemunduran negeri ini, tegasnya. Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyoroti masa depan supremasi hukum di Indonesia. Menurutnya, penguasa yang abai akan etika akan membuat kesalahan besar dalam penegakan hukum. Jika hukumnya tidak adil, apakah masih bisa disebut ada supremasi hukum? Tegas Bivitri.
Usai geledah rumah eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan, KPK dapat informasi baru terkait kasus Harun Masiku. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengaku telah menggeledah rumah mantan komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, di Banjarnegara, Jawa Tengah pada Selasa 12 Desember lalu. KPK mendapat informasi baru terkait kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR yang menjerat mantan calon legislatif, caleg, PDI Perjuangan Harun Masiku. Benar, sebelumnya tanggal 12 Desember 2023, tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di rumah saksi Wahyu S., mantan komisioner KPU di Banjarnegara, Jateng, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis 28 Desember. Ali tak menjelaskan secara rinci informasi yang diperoleh tim penyidik saat menggeledah rumah Wahyu Setiawan. Namun, pemeriksaan Wahyu Setiawan hari ini untuk mendalami kasus dugaan suap Harun Masiku yang masih buron sejak 2020 lalu. Tim mendapatkan informasi terkait penanganan perkara dengan tersangka HM, Harun Masiku, sehingga kemudian hari ini, 28 Desember 2023, penyidik memanggil yang bersangkutan untuk melengkapi BAP sebagai saksi perkara dimaksud, tegas Ali. Wahyu Setiawan pun memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Ia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap pergantian antar waktu, PAW, yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, yang sampai saat ini masih buron. Wahyu yang mengenakan kemeja berwarna biru tiba di Gedung Merah Putih KPK, sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku diminta hadir untuk diminta keterangannya, sebagai saksi kasus dugaan suap yang menjerat Harun Masiku. Saya dimintai hadir oleh penyidik terkait dengan Harun Masiku, ucap Wahyu saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 28 Desember. Wahyu yang juga sempat terjerat dalam kasus itu mengaku membawa dokumen terkait kasus yang membelitik Harun Masiku. Ia pun berharap, Harun Masiku segera ditangkap setelah lebih dari 2 tahun buron. Bawa dokumenlah. Ya kita semua berharap Harun Masiku segera ditangkap, ungkap Wahyu. Ia pun mengaku sudah bebas bersyarat, sejak 6 Oktober 2023. Dia menekankan, bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Saya sudah PB tanggal 6, jadi saya sudah menjalani tanggung jawab saya. Saya bertanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan dan saya mendapatkan PB berdasarkan peraturan perundang-undangan, ucap Wahyu. Sebagaimana diketahui, Harun Masiku telah menjadi DPO KPK sejak 17 Januari 2020. Harun Masiku merupakan tersangka dalam perkara korupsi berupa pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 hingga 2024 di Komisi Pemilihan Umum, KPU. Dalam perkara ini, KPK juga telah memproses beberapa pihak, di antaranya mantan anggota KPU Wahyu Setiawan, yang telah divonis selama 7 tahun penjara. Sementara itu, ada pula kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang divonis 4 tahun penjara, karena ikut menerima suap 600 juta rupiah dari Harun Masiku bersama dengan Wahyu Setiawan. Wahyu dan Agustiani terbukti menerima suap sebesar $19.000 Singapura dan $38.350 Singapura atau seluruhnya senilai 600 juta rupiah dari Harun Masiku. Tujuan penerimaan uang tersebut agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I, yakni dari Rizky Aprilia menjadi Harun Masiku.